Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ervinata Sani. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Persis Bandung, jurusan Ekonomi Syariah. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Sudana ME selaku dosen pengajar mata kuliah pengantar ekonomi makro. Oke, sebelum ke depresiasi rupiah, mari kita bahas mengenai nilai tukar rupiah, di mana kekuatan mata uang sebuah negara ditandai dengan nilai tukar terhadap mata uang asingnya. Jadi, apa itu depresiasi rupiah? Dalam ilmu akuntansi, berdasarkan pernyataan dalam Akuntansi Keuangan nomor 16, revisi 2007, Ikatan Akuntansi Indonesia per 1 Juli 2009, Jakarta Selembah 4, halaman 16.2, depresiasi adalah jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Jika dikorelasikan, maka depresiasi rupiah adalah penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain. Kenapa bisa terjadi? Pendeknya, pelemahan ini disebabkan perbaikan ekonomi Amerika Serikat dan dikontribusikan oleh neraca perdagangan kita. Lalu, bagaimana panjangnya? Ada istilah kurs valuta asing. Apa itu? Valuta asing adalah mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran sah dalam perdagangan internasional. Indonesia sendiri menggunakan sistem kurs mengambang. Perdagangan internasional banyak didominasi dengan transaksi dolar Amerika atau USD. Itu artinya, jika dolar mengalami penguatan, maka uang lain termasuk rupiah akan tertekan. Nah, nilai kurs valuta asing dapat berubah sewaktu-waktu. Faktor yang mempengaruhinya ada income masyarakat. Ketika masyarakat punya penghasilan tinggi, maka daya belinya tinggi pula dan berpengaruh terhadap permintaan barang yang tinggi. Sehingga minat konsumen pun akan besar ketika permintaan barang meninggi. Keterlibatan pemerintah mengeluarkan kebijakannya juga berpengaruh besar. Misalnya, pada pembatasan jumlah impor. Ketika sebuah negara menaikkan suku bunganya, tentu negara lain akan berbondong-bondong melakukan investasi ke negara tersebut. Selanjutnya ada inflasi, yaitu penurunan nilai uang terhadap barang atau jasa secara umum, yang tentu mempengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi domestik juga loh, contohnya ketika negara A memberikan kondutivitas yang baik, maka berdampak pada kepercayaan investor terhadap negara tersebut. Selanjutnya, kestabilan mata uang lokal juga penting agar nilai tukar terhadap falas tidak memberatkan. Ketika permintaan melebihi jumlah yang ditawarkan, maka harga falas akan meningkat. Sebaliknya, ketika penawaran melebihi permintaan, maka harga falas akan menurun. Merosotnya nilai rupiah dapat memicu inflasi yang melambung. Harga barang dalam negeri meningkat, terutama untuk barang-barang atau produk yang diolahnya dari bahan baku impor, sehingga permintaan barang ekspor pun menyusut. Ekspor yang tidak mengandalkan bahan baku impor memang akan meningkat. Namun, ini tentu akan menguntungkan importir di luar negeri sana, karena mendapatkan barang yang sama dengan harga murah. Selanjutnya, dapat memicu PHK akibat produksi yang terhambat atau terhenti, maka industri terpaksa akan mengurangi jumlah karyawannya, yang tentu menurunnya kesejahteraan masyarakat. Contoh kasus yang pernah terjadi saat pemerintahan Soeharto. Nilai tukar rupiah mencapai era puncak kejayaannya yang dipatok 2.000 per USD. Namun, akibat harga minyak dunia pada tahun 1986 dan krisis moneter tahun 1998, nilai tukar rupiah menjadi 16.800 per USD. Di tangan pemerintah Habibie, nilai tukar rupiah berhasil ditekan mencapai 6.500 per USD. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Yang bisa kita lakukan untuk membantu negara menguatkan rupiah dengan cara membeli produk dalam negeri, berani memegang rupiah dan tidak menimbun dolar, berwirausaha dengan orientasi eksplor, mendorong pengembangan sektor pariwisata dalam negeri dengan destinasi wisata di Indonesia, berpergian dengan transportasi publik untuk menghemat BBM, berinvestasi di dalam negeri, dan juga masih banyak lagi. Baik, sampai sini pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.